Pemirsa, Badan Keamanan Laut Bakamla mengungkapkan banyaknya kapal-kapal berbendera asing yang memasuki wilayah Laut Natuna Utara. Menurut Bakamla, kapal-kapal asing milik Vietnam dan Cina ini kerap ditemukan di daerah overlapping Laut Natuna Utara. Kapal perang Cina nomor lambung 172. Keberadaan kapal asing di Laut Natuna Utara kembali mengemuka. Pekan lalu, 6 kapal berbendera Cina menerobos wilayah NKRI dan salah satu dari kapal itu merupakan kapal perusak Kunming 172. Tak hanya itu, banyak juga laporan dari para nelayan di Natuna yang kerap melihat kapal-kapal berbendera asing melintasi Laut Natuna Utara. Kondisi di Laut Natuna Utara ini pun dikemukakan Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Bakamla S. Irawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI Senin lalu. Menurut Bakamla, kapal-kapal asing milik Vietnam dan Cina kerap ditemukan di daerah overlapping Laut Natuna Utara. Karena kita tidak bisa melihat, Pak. Kita hanya melihat butir-butir yang mereka itu mengeluarkan spot. Tapi kalau mereka tidak mengeluarkan spot, tidak terlihat. Tapi kalau kita cek dengan menggunakan pesawat, dengan menggunakan mata telanjang seperti ini, baru kelihatan apa yang terjadi sesungguhnya di sana. Kita pernah ngecek, Pak, bukan hanya Pangkogap Pilihan 1 aja waktu Pak Yudho Margono. Kami ngecek dengan pesawat sewa kami itu sampai ke ZTE sana, dan terlihat memang banyak kapal-kapal yang di daerah overlapping kita itu, antara landas kontinen dengan ZTE. Berapa ratus jumlahnya kapal ikan dan sebagainya. Dan itu sudah hampir bertahun-tahun di situ. Nah, kami sudah laporkan juga ini kepada Kementerian Luar Negeri, Kemlu. Dari Kemlu juga sudah melakukan rapat-rapat dengan pihak-pihak yang terkait, dalam ini Vietnam dan Cina. Termasuk masalah kapal Coast Guard yang membayang-bayangi atau masuk di landas kontinen kita, yang karena itu ada irisan landas lain di situ. Ini kami sudah laporkan, Pak, ke Kemlu juga. Jadi masukan kami, mohon ini menggunakan diplomasi dulu dengan Kemlu. Jangan sampai situasi ini menggunakan kapal-kapal perang, menggunakan kapal-kapal Coast Guard yang mengakibatkan nanti akhirnya bertumburan, Pak, akan konsentrasinya lain. Tapi jelas-jelas masuk landas kontinen kita itu, Pak. Nah, terus kami juga berkoordinasi dengan Pangkogap Pilihan 1 dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk meminta bantuan KRI yang ada di situ. Dan alhamdulillah Bapak Kasal sudah menginstruksikan 3 kapal akan ke utara, Pak, akan naik ke utara, akan mendekati untuk membantu Bakamla ini. Karena Bakamla masih di bawah semuanya, karena situasional yang saya ceritakan tadi itu, Pak. Menurut Irawan, Bakamla telah melakukan koordinasi dengan TNI dan sejumlah kementerian mengenai hal tersebut, karena Bakamla memiliki keterbatasan armada untuk menjaga perairan Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita masih punya informasi tentunya terkait dengan perihal di Natuna ini, menyikapi viralnya video kapal asing yang berada di Natuna. Beberapa waktu yang lalu, Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah meninjau melalui udara mengenai keadaan di Laut Natuna Utara. Jumat lalu, Panglima Koarmada 1 meninjau langsung perairan Natuna melalui udara. Rombongan berangkat dengan menggunakan pesawat udara jenis King Air U6401 dan berangkat dari Lanut Raden Sajat, Ranai Natuna, Kepulauan Riau. Jumat lalu, Panglima Koarmada 1 meninjau langsung perairan Natuna melalui udara. Rombongan berangkat dengan menggunakan pesawat udara jenis King Air U6401 dan berangkat dari Lanut Raden Sajat, Ranai Natuna, Kepulauan Riau. Pesawat yang membawa Pangko Armada 1 ini mengitari Laut Natuna hingga sampai zona landas kontinen Indonesia yang merupakan kedaulatan wilayah teritorial Indonesia. Batas kontinen ini berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif yang berbatasan langsung dengan perairan Vietnam. Di lokasi inilah kerap terjadi polemik. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah menjelaskan bahwa Laut ZEE ini merupakan laut internasional yang boleh dilalui siapa saja. Sebab zona ZEE ini sendiri statusnya masih dalam perundingan. Bahwa di Laut Natuna Utara ini kita memiliki perbatasan dengan negara tetangga, khususnya dengan Vietnam.
Landas kontinen kita sudah sepakati batas landas kontinen antara Indonesia dengan Vietnam, namun ZEE belum, dan ini masih dalam perundingan dan terus kita akan upayakan agar klaim ZEE kita bisa kita dapat kesepakatan dengan Vietnam. Nah, terkait dengan ZEE maupun landas kontinen, ini merupakan perairan internasional. Jadi setiap negara mempunyai hak untuk melaksanakan lintas damai. Indonesia hanya memiliki hak berdaulat di sana, jadi bukan kedaulatan. Jadi hak berdaulat itu kita memiliki hak untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi. Bagi negara lain yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di ZEE ataupun di landas kontinen, dia boleh, namun harus ada izin dari pemerintah Indonesia. Dan pemirsa, bisakah Indonesia mengusir kapal asing yang ada di perairan Natuna tersebut? Saat ini kami sudah terhubung dengan 3 orang narasumber. Satu lagi sudah bergabung bersama kami, mantan Kasal, yaitu ada Laksamana TNI Purnawirawan Pak Ade Supandi. Nah, pertama saya ingin ke Kolonel Wisnu terlebih dahulu. Sebetulnya bagaimana kondisi di Natuna saat ini? Apakah betul memang begitu banyak sekali kapal-kapal asing di sana yang melewati zona eksklusif Indonesia? Baik. Terima kasih, Mbak. Siapa saya? Saya ini, Tisa, Mbak? silakan Pak Wisnu. Mbak Tita ya, oke. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang perlu saya sampaikan bahwa Laut Natuna Utara itu kan memang merupakan pintu masuk dan keluar dari Alki 1 yang ujungnya adalah satunya Selat Sunda dan juga Selat Malaka. Sehingga karena kita ketahui bahwa wilayah Selat Malaka, Selat Sunda itu merupakan salah satu hub jalur internasional, maka tentu saja banyak sekali kapal-kapal yang akan melintas melalui kedua selat tersebut dan tentu saja otomatis melalui Laut Natuna Utara. Begitu, Mbak. Ya, nah ratusan kapal itu maksudnya apakah ada di teritori Indonesia atau gimana? Atau memangkah mereka diperkenankan untuk melintas, sekedar melintas saja di sana atau gimana, Pak Wisnu? Iya, memang yang dimaksud banyak kapal atau ratusan kapal atau disebut banyak kapal itu memang maksudnya adalah berada di laut yang boleh dibilang luas. Artinya mulai dari Laut Natuna juga termasuk Laut Cina Selatan yang memang merupakan berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara. Begitu, Mbak. Ya, nah tapi begini, itu apakah bisa teridentifikasi dari kapal-kapal yang katanya mungkin ada beritanya beredar viral? Ini kapal-kapalnya jenis apa? Apakah kapal nelayan yang melakukan aktivitas di perairan Indonesia atau cuma kapal barang atau kapal apa yang hanya sekedar numpang melintas? Kalau di kita untuk di Bakamla ini kan ada Puskodal ya. Puskodal ini dia memiliki sistem untuk pengamatan AIS dan VIRS. Jadi kalau AIS ini adalah satu sistem pemantauan yang ditempatkan pada kapal-kapal, hampir seluruh kapal, yang wajib dinyalakan pada saat berlayar sehingga menjamin keamanan dan keselamatannya di dalam pelayaran tersebut. Nah, di dalam AIS ini berisi data dan informasi tentang kapal tersebut, dan itu akan terpantau oleh Puskodal kita, karena dia berbasis pada satelit dan juga berbasis pada radar yang berada di pantai. Oke, baik. Dan kita juga punya VIRS, yaitu satelit pengindra yang dapat menangkap cahaya lampu kapal sehingga kapal-kapal nelayan pun yang ada di lokasi di laut itu pun akan terlihat dan akan tampak spotnya. Demikian. Ya, sebetulnya kita ingin tahu apakah mereka itu berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia atau enggak? Kalau mereka pada saat masuk tentu melalui zona ekonomi eksklusif sebelum kemudian masuk ke laut teritorial dan nanti dia akan menggunakan hak lintas Alki untuk menuju ke Selat Sunda atau sebaliknya dari Selat Sunda apabila dia akan melintas menuju ulang ke Laut Cina Selatan, maka dia akan melewati ZEE Laut Natuna Utara. Dan itu dibenarkan atau enggak, Pak, sebetulnya kalau hanya sekedar melintas? Tapi nanti dijawab ya, kita harus kembali lagi pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.